Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen strategi dan kewirausahaan. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Manajemen strategi adalah serangkaian tindakan dan keputusan yang mengharuskan perusahaan menentukan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Sedangkan manajemen kewirausahaan menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usahanya betul-betul sampai dengan tujuan. Seorang wirausaha harus memiliki 4 kompetensi, di antaranya yaitu yang pertama, fokus pada pasar. Yang kedua, mampu memprediksi pendanaan pada perusahaan. Ketiga, bangun tim manajemen, bukan menonjolkan satu orang atau perorangan. Yang keempat, yaitu beri peran tertentu khusus bagi wirausaha penemu. Adapun beberapa ciri dari manajemen strategis, yaitu yang pertama, interdisiplinari, yang artinya manajemen strategi tidak hanya diterapkan oleh satu departemen saja, namun terkait dan saling interaksi dengan berbagai departemen lain dalam perusahaan. Contohnya, manajemen strategis terkait dan saling berinteraksi dengan departemen sumber daya manusia. Yang kedua yaitu future direction. Manajemen strategis harus mampu mempertimbangkan faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya, pesaing, dan pemasok. Faktor internal merupakan kapabilitas yang dimiliki perusahaan seperti kualitas sumber daya manusia, modal, entrepreneurship, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ongoing process, never-ending process, and non-start-stop event, yang berarti manajemen strategis merupakan suatu proses yang terus berlangsung dan menunjukkan siklus yang tidak akan pernah berakhir karena beberapa hal, yaitu yang pertama, elemen-elemen manajemen strategis seperti visi, misi, tujuan, dan lingkungan saling berkaitan satu dengan yang lain dan masing-masing elemen tidak berdiri sendiri. Kalau masing-masing elemen berdiri sendiri, maka strategis tidak akan bermakna sama sekali atau tidak berjalan. Yang kedua yaitu untuk mempertahankan dan meningkatkan keunggulan bersaing, manajer dituntut untuk selalu mengevaluasi dan mengontrol strategi secara terus-menerus. Kalau strategi yang sudah ada tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, maka saat evaluasi itu harus dibahas. Proses manajemen strategis. Berikut ini 3 proses penerapan manajemen strategis dalam bisnis. Yang pertama yaitu tahap formulasi. Tahap formulasi yaitu penyusunan atau pembuatan misi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang dan tantangan eksternal, serta mengambil keputusan strategis dan tantangan eksternal strategis, termasuk juga pembahasan terkait bisnis baru yang akan dijalani atau bisnis yang akan dihentikan. Yang kedua yaitu tahap implementasi. Pada tahap ini, Anda harus menentukan sasaran tujuan, mengelola kebijakan dan sumber daya, serta memotivasi pegawai, membangun kultur yang mendukung strategi, dan menciptakan struktur organisasi yang efektif pun termasuk ke dalam tahap implementasi ini. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi diperlukan untuk mencermati atau membahas sukses tidaknya strategi yang diterapkan. Evaluasi sangat diperlukan agar strategi perusahaan Anda bisa beradaptasi dengan baik. Pembahasan selanjutnya yaitu manajemen dan strategi kewirausahaan. Strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategis, yaitu yang pertama, perubahan produk, barang, dan jasa. Yang kedua, kemampuan untuk memperoleh modal investasi. Yang ketiga yaitu analisa sumber daya manusia. Wirausaha yang berfungsi sebagai manajer perusahaan harus memiliki kompetensi, yaitu yang pertama, berfokus pada pasar, bukan pada teknologi. Yang kedua, merancang strategi atau merancang pendanaan untuk menghindari tidak terdanainya sebuah perusahaan. Yang ketiga yaitu membangun tim manajemen. Yang keempat, memberikan peran khusus bagi para penemu. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat manajemen strategis. Adapun manfaat dari manajemen strategis menurut Grandly menyatakan manajemen strategis memberikan manfaat berikut ini. Yang pertama, memungkinkan untuk identifikasi penentuan prioritas dan eksploitasi peluang. Yang kedua, memberikan pandangan objektif atas masalah manajemen. Yang ketiga, mempresentasikan kerangka kerja untuk aktivitas kontrol dan koordinasi yang lebih baik. Pentingnya manajemen strategi
bagi perusahaan. Beberapa alasan utama tentang pentingnya peranan strategi manajemen bagi perusahaan atau organisasi yaitu: yang pertama, memberi arah jangka panjang yang akan dituju atau pada masa depan. Yang kedua, membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi. Yang ketiga yaitu membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. Dengan manajemen strategis, diharapkan strategi benar-benar dapat dikelola sehingga strategi dapat diimplementasikan untuk mengintegrasikan semua keputusan dan tindakan dalam organisasi rincian. Tahap kegiatan untuk menjalani strategis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perumusan strategis. Perumusan strategis adalah proses memilih tindakan utama atau strategis untuk mewujudkan misi organisasi. Proses mengambil keputusan untuk menentukan strategi seolah-olah merupakan konsekuensi mulai dari penetapan visi misi sampai terrealisasinya program. Yang kedua yaitu perencanaan tindakan. Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategi. Inti dari apa yang ingin dilakukan pada tahap ini adalah bagaimana membuat rencana pencapaian atau sasaran dan rencana kegiatan, program dan anggaran yang benar-benar sesuai dengan arahan atau visi misi, goal dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. Yang ketiga yaitu implementasi. Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang dicermati. Strategi dan unsur-unsur organisasi lain harus sesuai. Strategi harus tercermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu implementasi. Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus sesuai dengan strategi harus dicermati pada rancangan struktur budaya organisasi, kepemimpinan, dan sistem pengelolaan sumber daya manusia. Nah, strategi diimplementasikan dalam lingkungan yang terus berubah-ubah. Maka implementasi yang sukses menentukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, sehingga jika diperlukan dapat dilakukan tindakan perbaikan yang tepat.